Halo, para penikmat kisah dan tawa. Pernah dengar nama Abu Nawas? Ya, dia itu lelaki cerdik, nakal, tapi juga bijak, hidup di masa Khalifah Harun ar-Rasyid di Baghdad. Kalau orang lain pakai otak untuk mencari uang, Abu Nawas pakai otak untuk mengelabui keadaan. Kadang untuk menolong orang, kadang, ya, demi perutnya sendiri. Malam ini, mari kita nikmati kisah-kisah lucu penuh hikmah dari Abu Nawas. Tapi hati-hati, tawa yang terlalu keras bisa bikin kamu mikir. Jangan-jangan aku pernah kayak Abu Nawas juga ya. Kisah 1, Abu Nawas dan Raja yang ingin melihat keledai terbang. Suatu hari, Khalifah Harun ar-Rasyid sedang bosan. Lalu beliau berkata kepada para menterinya, "Aku ingin melihat keledai terbang. Siapa yang bisa membuatnya terjadi, akan kuhadiahi emas 1 peti penuh." Semua orang kaget. "Keledai terbang, yang mulia," kata menteri, "itu mustahil." Tapi tiba-tiba, dari sudut ruangan, suara santai menjawab, "Bukan mustahil, yang mulia. Hanya perlu waktu." Tentu saja, itu suara Abu Nawas. Khalifah tersenyum. "Baiklah, Abu Nawas. Aku beri kau waktu 3 tahun. Kalau dalam 3 tahun keledai belum bisa terbang, kepalamu yang akan terbang." Abu Nawas pura-pura tenang. Ia menunduk hormat dan berkata, "Terima kasih, yang mulia. Dalam 3 tahun, banyak hal bisa terjadi. Siapa tahu keledainya benar-benar bisa terbang, atau barangkali, salah satu dari kita sudah lebih dulu terbang ke akhirat." Khalifah tertawa terbahak-bahak, dan sejak hari itu, setiap kali ditanya orang bagaimana keledainya, Abu Nawas menjawab, "Sedang latihan mengepakkan telinga." Dan begitulah, Abu Nawas selamat, bukan karena membuat keledai terbang, tapi karena membuat sang raja tertawa. Kisah 2, Abu Nawas dan jubah emas raja. Suatu pagi, istana heboh. Jubah emas milik Khalifah hilang. Semua penjaga panik, para menteri gelisah, dan tentu saja, raja marah besar. Cari siapa pencurinya, dan seperti biasa, yang dipanggil pertama kali adalah Abu Nawas. "Abu Nawas," kata Khalifah, "kau terkenal licik tapi jujur. Aku ingin kau temukan pencurinya." Abu Nawas tersenyum, "Baik, yang mulia. Tapi izinkan saya memanggil semua orang ke halaman istana, termasuk yang mulia sendiri." Semua orang datang, berbaris panjang. Abu Nawas memegang tongkat dan berkata, "Tongkat ini ajaib. Bila diarahkan pada pencuri, tongkat ini akan bertambah 1 jengkal besok pagi." Semua orang ketakutan. Malam itu mereka pulang dengan wajah pucat. Keesokan paginya, Abu Nawas memeriksa tongkat milik masing-masing. Dan, benar saja, ada 1 tongkat yang lebih pendek 1 jengkal. Abu Nawas tertawa, "Inilah pencurinya, yang mulia." Raja heran, bagaimana bisa tahu? Abu Nawas menjawab santai, "Karena pencuri takut tongkatnya bertambah panjang, dia memotongnya duluan." Khalifah tertawa keras, "Abu Nawas, kau memang gila, tapi cerdas." Kisah 3, Abu Nawas dan Malaikat Maut. Suatu malam yang tenang, Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya sambil menyeruput teh panas. Tiba-tiba, duar, suara petir menggelegar, angin bertiup kencang, dan dari kegelapan muncul sosok tinggi besar berpakaian hitam. "Abu Nawas," katanya dengan suara berat, "aku Malaikat Maut." Abu Nawas hampir tumpah tehnya, tapi dia tetap tenang. "Oh, Malaikat Maut, selamat malam. Silakan duduk, mau teh?" Malaikat Maut kebingungan. "Kau tidak takut?" Abu Nawas tersenyum, "Takut tentu saja. Tapi kalau aku menolak, nanti dibilang tidak sopan. Kalaupun harus mati, lebih baik mati sambil minum teh." Malaikat Maut terdiam, lalu tertawa kecil. "Abu Nawas, aku kagum dengan keberanianmu. Tapi tugasku memang sudah dekat." Abu Nawas berpikir cepat. "Wahai malaikat, bolehkah aku mati di tempat yang indah?" "Boleh," kata malaikat. "Di mana kau ingin mati?" "Di surga," jawab Abu Nawas cepat. Malaikat Maut tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. "Kau licik, Abu Nawas. Belum ada yang berani meminta mati di surga." Dan karena terlalu terhibur, Malaikat Maut pun menunda tugasnya malam itu. Sejak itu, Abu Nawas dikenal sebagai orang yang bisa menunda kematian dengan kecerdikan dan secangkir teh. Kisah 4, Abu Nawas dan ujian raja. Suatu hari, Khalifah ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Ia berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau menjawab 1 pertanyaan. Jika kau menjawab benar, kau akan kuberi emas.
Tapi kalau salah, kau akan kupenjara. Abu Nawas mengangguk. Baiklah, Yang Mulia, silakan. Khalifah bertanya, mana yang lebih dulu, telur atau ayam? Abu Nawas diam sejenak, lalu menjawab dengan serius. Yang lebih dulu adalah ayam, Yang Mulia. Kenapa begitu? Tanya Khalifah. Karena dulu Adam diciptakan langsung, bukan dari telur. Semua yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Khalifah pun mengakui, sekali lagi kau menang, Abu Nawas. Abu Nawas menunduk hormat dan berbisik. Yang Mulia, kalau semua raja sesabar Anda, mungkin dunia ini penuh tawa, bukan perang. Kisah 5, Abu Nawas dan orang kikir. Suatu hari, Abu Nawas diundang makan oleh seorang saudagar kaya tapi terkenal kikir. Orang itu ingin pamer kekayaan, tapi takut rugi banyak. Dia berkata, Abu Nawas, makanlah sesukamu. Abu Nawas tersenyum dan makan dengan sopan. Tapi saudagar itu mulai mengeluh, jangan terlalu banyak. Ini mahal loh. Abu Nawas berhenti, tersenyum, lalu berkata pelan. Kalau begitu, aku makan sesuai kemurahan hatimu saja. Baik, kata si kikir dengan sombong. Abu Nawas langsung meletakkan sendoknya, berarti aku sudah selesai. Semua tamu tertawa, si kikir jadi malu sendiri. Sejak hari itu, si saudagar terkenal bukan karena kekayaannya, tapi karena dijadikan bahan tawa oleh Abu Nawas. Abu Nawas memang ajaib. Dia bisa menertawakan hidup, bahkan saat hidup menertawakannya. Dan dari semua tingkah lucunya, selalu ada hikmah bahwa kecerdikan dan kebaikan hati bisa mengalahkan siapapun. Kisah 6, Abu Nawas dan pengemis yang bahagia. Suatu siang yang panas di pasar Baghdad, Abu Nawas sedang berjalan sambil memegang sekantong uang kecil hasil mengajar anak-anak mengaji. Tiba-tiba, seorang pengemis tua memanggilnya. Wahai Abu Nawas, kasihanilah aku. Aku belum makan 3 hari. Abu Nawas menatapnya, pura-pura berpikir serius. Baiklah, katanya, aku akan memberimu 1 dirham, tapi dengan 1 syarat. Pengemis itu bingung, syarat apa, Tuan? Syaratnya, kau harus bahagia tanpa alasan setelah menerimanya. Pengemis itu mengangguk semangat, menerima uang itu, dan langsung tertawa-tawa kegirangan sambil berlari. Orang-orang di sekitar bertanya heran, kenapa kau tertawa seperti orang gila? Sambil tersenyum lebar, pengemis itu menjawab, karena aku baru sadar, Abu Nawas memberiku 1 dirham, tapi syaratnya membuat aku kaya hati. Dan Abu Nawas yang mendengar dari kejauhan hanya tertawa pelan. Kadang yang miskin bukan kantongnya, tapi pikirannya. Kisah 7, Abu Nawas dan kasus air sungai. Suatu hari, Khalifah mengumumkan bahwa sungai Baghdad akan digunakan bersama. Namun, ada seseorang yang curang, ia menutup aliran air agar mengalir hanya ke kebunnya sendiri. Rakyat marah dan meminta Abu Nawas turun tangan. Abu Nawas datang membawa ember kosong. Untuk apa ember itu? Tanya orang-orang. Aku mau membawa bukti ke istana, katanya. Sampai di istana, Abu Nawas menyerahkan ember kosong kepada raja. Raja heran, apa ini? Ember kosong. Abu Nawas menjawab, begitulah keadaan sungai sekarang, Yang Mulia. Kosong, karena seseorang menutup alirannya. Khalifah paham maksudnya. Lalu apa hukumannya? Tanya beliau. Abu Nawas menjawab dengan senyum licik. Biarkan dia hidup 3 hari tanpa air, seperti rakyat yang ia rugikan. Khalifah tertawa dan memerintahkan hal itu dilakukan. Dan benar saja, setelah 3 hari, orang itu sendiri yang membuka aliran sungai dengan tangannya gemetar. Kisah 8, Abu Nawas dan kucing istana. Suatu pagi, juru masak istana panik. Ikan bakar untuk makan siang raja hilang. Semua penjaga dicurigai. Raja pun memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, cari pencurinya. Abu Nawas melihat sisa tulang ikan di dapur, lalu tersenyum. Yang Mulia, aku tahu siapa pelakunya. Siapa? Kucing istana. Raja marah, mana mungkin kucing mencuri tanpa bantuan manusia. Abu Nawas pura-pura berpikir keras. Baik, kalau begitu, mari kita sidang kucing itu. Keesokan harinya, semua orang dikumpulkan. Kucing duduk di atas bantal, dan Abu Nawas berkata keras. Wahai kucing, apakah kau mencuri ikan raja? Kucing diam saja, tentu saja. Abu Nawas mengangguk dan berkata, lihat, dia tidak membantah. Raja tertawa geli, tapi Abu Nawas melanjutkan. Tapi jika dia memang mencuri, pasti ada yang memberinya kesempatan. Maka, Yang Mulia, hukumlah siapapun yang bertugas di dapur saat ikan itu hilang.
Semua juru masak menunduk malu. Dan akhirnya, pencuri sebenarnya mengaku. Raja tertawa, kau memang aneh, Abu Nawas. Menang melawan manusia lewat kucing. Kisah 9, Abu Nawas dan uang dari langit. Suatu sore, Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon sambil menatap langit. Tiba-tiba, sekeping uang perak jatuh di depannya. Orang-orang di sekitar kaget, wah, mujizat. Uang jatuh dari langit. Abu Nawas memungutnya dengan santai. Tidak, ini bukan mujizat. Ini hasil kerja keras orang lain. Beberapa menit kemudian, terdengar teriakan dari atas atap. Uangku jatuh. Abu Nawas menatap ke atas dan berteriak. Tenang saja, aku sudah menemukannya. Tapi kalau kau mau, datanglah ambil ke bumi, tempat asal uangmu kembali. Orang-orang tertawa, tapi sang pemilik uang benar-benar datang. Abu Nawas menyerahkan uang itu sambil berkata, lain kali, jangan simpan rezeki di langit. Nanti Tuhan kirim aku untuk menemukannya. Begitulah Abu Nawas, orang yang bisa bikin tawa sekaligus renungan. Di balik kelucuannya, ada logika yang menamparkan lembut. Kadang kebenaran disampaikan bukan lewat marah, tapi lewat tawa. Kisah 10, Abu Nawas dan penjaga istana. Suatu pagi, Abu Nawas ingin menemui Khalifah Harun ar-Rasyid. Namun di depan gerbang istana, penjaga menghalangi. Berhenti, tidak boleh masuk tanpa izin. Abu Nawas tersenyum, tapi aku datang membawa kabar penting untuk Yang Mulia. Penjaga itu mendengus, semua orang bilang begitu. Pergi sana. Abu Nawas berpura-pura kecewa, lalu berkata pelan. Baiklah, kalau begitu aku akan sampaikan kepada raja bahwa penjaganya menolak hadiah yang seharusnya untuknya. Penjaga langsung kaget. Hadiah? Hadiah apa? Abu Nawas menatapnya sambil menahan tawa. Hadiah untuk orang pertama yang membiarkan aku masuk. Spontan penjaga itu membuka pintu lebar-lebar. Abu Nawas berjalan masuk dengan santai, melangkah gagah ke ruang Khalifah. Khalifah melihatnya dan bertanya, Abu Nawas, bagaimana kau bisa masuk tanpa izin? Abu Nawas menjawab sambil tertawa, dengan izin dari keserakahan penjaga tuan. Raja tertawa terpingkal-pingkal dan berkata, kau memang tak pernah gagal membuatku senang. Kisah 11, Abu Nawas dan Raja yang tak bisa tidur. Malam itu, Khalifah Harun ar-Rasyid tak bisa tidur. Ia memanggil tabib, penyanyi, bahkan penari, semua gagal menenangkannya. Akhirnya, ia berkata, panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa membuatku tertawa. Ketika Abu Nawas datang, Raja berkata, Abu Nawas, aku tidak bisa tidur. Coba hibur aku. Abu Nawas duduk di lantai, lalu mulai bercerita dengan tenang. Yang Mulia, dulu aku punya ayam yang bisa bicara. Raja langsung tertarik, benarkah? Ya, tapi hanya bicara kalau lapar. Dan kalau lapar, ia selalu bilang, aku ingin makan nasi raja. Raja tertawa, ayam macam apa itu? Abu Nawas menjawab, ayam yang tahu siapa pemilik nasi terbaik di Baghdad. Raja tertawa sampai akhirnya menguap dan berkata, Abu Nawas, aku mengantuk. Abu Nawas cepat-cepat berdiri dan berkata, bagus, itu berarti ayamku berhasil, karena tadi ia bilang ingin membuat raja tidur. Raja pun tertidur nyenyak malam itu. Dan sejak saat itu, setiap kali susah tidur, ia selalu berkata, panggil ayamnya Abu Nawas. Kisah 12, Abu Nawas dan ujian mustahil. Suatu hari, Khalifah ingin benar-benar menguji Abu Nawas. Ia berkata, Abu Nawas, aku ingin kau melakukan 3 hal. Menemukan kuda yang tidak pernah lahir, memasak ikan tanpa air, dan menjawab pertanyaan sebelum aku mengajukannya. Semua orang di istana terdiam. Tugas itu jelas mustahil. Tapi Abu Nawas tersenyum. Baik, Yang Mulia, aku akan melakukannya besok pagi. Keesokan harinya, Abu Nawas datang sambil membawa kuda kayu mainan. Ini, Yang Mulia, kuda yang tidak pernah lahir. Raja tertawa terbahak-bahak. Baiklah, bagaimana dengan ikan tanpa air? Abu Nawas menyerahkan piring kosong. Ini, ikan tanpa air. Karena belum dimasak, ia masih berkhayal tentang airnya sendiri. Raja hampir jatuh dari singgasananya karena tertawa. Dan bagaimana dengan pertanyaan yang belum aku ajukan? Abu Nawas menatapnya dengan senyum licik. Itulah jawabannya. Raja menggeleng sambil tertawa lelah. Abu Nawas, kalau aku punya 10 orang sepertimu, aku tidak butuh menteri. Ah, Abu Nawas, kadang jawabannya tak masuk akal, tapi justru karena itu kita dibuat berpikir.
Ia tahu, hidup terlalu singkat untuk dilewati tanpa tawa. Dan tawa tanpa makna hanyalah suara, bukan pelajaran. Kisah 13, Abu Nawas dan Iblis yang Malu. Suatu malam, Abu Nawas sedang salat malam di masjid. Ia begitu khusyuk, hingga tak sadar ada bayangan hitam muncul di belakangnya. Bayangan itu menepuk pundaknya pelan dan berbisik, "Abu Nawas, aku iblis." Abu Nawas tetap tenang, bahkan tidak menoleh. "Apa yang kau mau, wahai makhluk terkutuk?" Iblis menjawab, "Aku ingin belajar darimu." Abu Nawas berhenti sejenak, menoleh sedikit. "Belajar apa? Bukankah kau yang mengajarkan keburukan kepada manusia?" Iblis menunduk malu. "Benar, tapi aku lelah. Setiap kali menjerumuskan orang, mereka justru menyalahkanku. Aku ingin tahu caramu membuat orang salah, tapi tetap tertawa dan mencintaimu." Abu Nawas tertawa kecil. "Itu mudah, wahai iblis. Kau menggoda manusia dengan amarah dan kesombongan. Aku menaklukkan mereka dengan tawa dan kebijaksanaan." Iblis menghela napas. "Andai aku bisa sebaik itu." Abu Nawas menjawab pelan, "Tidak perlu jadi baik, cukup tahu malu. Itu sudah langkah pertama menuju kebaikan." Dan malam itu, konon katanya, Iblis pergi dengan wajah merah padam, karena baru pertama kali dalam sejarah, Iblis merasa malu. Kisah 14, Abu Nawas dan Wasiat Aneh Raja. Beberapa waktu kemudian, Khalifah Harun ar-Rasyid mulai menua. Ia memanggil Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, jika aku meninggal nanti, aku ingin engkau yang mengatur pemakamanku. Tapi ada 3 syarat." Abu Nawas mengangguk. "Apa syaratnya, Yang Mulia?" Khalifah berkata, "Pertama, kuburkan aku di tempat yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kedua, biarkan hanya orang yang benar-benar jujur yang ikut mengusung jenazahku. Ketiga, jangan kuburkan aku sebelum kau menemukan orang yang paling berdosa di Baghdad." Abu Nawas terdiam. Syarat itu rumit, bahkan hampir mustahil. Namun ia menjawab, "Baik, Yang Mulia. Aku akan lakukan." Beberapa waktu kemudian, raja pun wafat. Semua orang menatap Abu Nawas, menunggu tindakannya. Abu Nawas berdiri di depan rakyat dan berkata lantang, "Yang Mulia ingin dikubur di tempat yang tidak tinggi dan tidak rendah. Maka kita kuburkan di tanah yang rata, karena itulah tempat paling adil bagi semua manusia." Semua mengangguk. Lalu ia menunjuk beberapa pengusung jenazah. "Mereka ini bukan malaikat, tapi orang yang jujur, karena mereka mengaku bahwa mereka pernah salah, dan hanya orang jujur yang mau mengakui kesalahannya." Semua meneteskan air mata. Lalu, Abu Nawas berkata lagi, "Dan tentang orang paling berdosa di Baghdad, itu aku sendiri, karena aku berani menertawakan rajaku, tapi rajaku malah memaafkanku." Semua rakyat menangis haru. Abu Nawas tersenyum kecil sambil berbisik, "Semoga tawa dan maafmu tetap hidup, wahai raja yang bijak." Kisah 15, Abu Nawas dan Mimpi di Ujung Usia. Tahun demi tahun berlalu. Abu Nawas kini sudah tua, rambutnya memutih, suaranya tak sekeras dulu. Namun senyum dan humornya tidak pernah pudar. Suatu malam, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berjalan di taman yang indah. Ada sungai jernih, burung bernyanyi, dan aroma surga yang lembut. Tiba-tiba, seorang pemuda datang dan bertanya, "Apakah engkau Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Ya, siapa kamu?" Pemuda itu tersenyum, "Aku malaikat yang dulu datang menemuimu. Dulu kau menunda kematianmu dengan teh, ingat?" Abu Nawas tertawa kecil, "Oh iya, aku pikir kau sudah lupa." Malaikat itu menjawab, "Bagaimana aku bisa lupa pada manusia yang membuatku tertawa saat menjalankan tugas?" Mereka berjalan bersama. Abu Nawas berkata, "Apakah kali ini aku sudah benar-benar dipanggil?" Malaikat itu mengangguk lembut, "Ya, tapi kau boleh memilih, ingin lewat jalan tawa atau jalan air mata." Abu Nawas menatap langit sambil tersenyum. "Kalau begitu, aku pilih jalan tawa, karena aku ingin dunia mengenangku bukan karena kesedihan, tapi karena senyum." Dan di pagi hari, penduduk Baghdad menemukan Abu Nawas tertidur dengan damai di sajadahnya, bibirnya masih tersenyum. Penutup, refleksi Abu Nawas. Dan begitulah akhir kisah Abu Nawas. Manusia yang dikenal bukan karena kekuatannya, bukan karena kekayaannya, tapi karena akal cerdik dan hatinya yang jernih. Ia tahu cara membuat raja tertawa, tapi juga tahu bagaimana menundukkan keangkuhan dengan kalimat sederhana. Abu Nawas mengajarkan satu hal, kebijaksanaan tanpa humor itu kering.
Dan humor tanpa kebijaksanaan itu kosong. Kadang kita perlu jadi sedikit seperti Abu Nawas. Tidak selalu serius, tapi selalu berpikir. Tidak selalu benar, tapi berani mengakui salah. Dan di atas segalanya, tidak lupa tertawa. Karena tawa adalah tanda bahwa hati masih hidup. Terima kasih sudah mendengarkan kisah lucu nan bijak dari Abu Nawas. Semoga setiap tawa yang kamu keluarkan hari ini membawa hikmah yang tak kalah berharga dari 1000 khutbah. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, kalau hidup terasa berat, mungkin saatnya kamu menertawakan hidup. Sebelum hidup menertawakanmu.